Kondisi perairan di Desa Telaga 7 masih terbilang baik. Terlihat dari kondisi hutan bakau yang masih terjaga. Hutan inilah yang menjadi benteng penahan arus laut sekaligus menjadi rumah bagi berbagai biota laut seperti kerang atau tiram. Kerang inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Kayak gitu nih. Hana rencana aja kena. Akhirnya sudah sampai juga di kapal karena memang biasanya aktivitas para ibu yang ada di Desa Telaga 7 ini adalah mengambil tiram atau kerang, dan saya sama ibu sudah persiapan nih karena sebagian sudah ada di lokasi, jadi kita harus menyusul ke sana. Para ibu biasanya menggunakan sampan pinjaman milik orang lain menuju lokasi. Saya yang tertinggal terpaksa menyusul dengan menumpang perahu motor. Setelah sekitar 10 menit berlayar, kami bertemu rombongan para ibu pencari tiram di tengah laut. Kami pun menarik sampan mereka dengan perahu motor agar lebih cepat sampai di lokasi. Kami harus berjalan sekitar 20 menit hingga sampai di kedalaman hutan bakau, karena disitulah kerang tiram biasa hidup. Jadi karena kapal kami tidak bisa memasuki hutan bakau dan dilihat juga dari posisi airnya juga sudah sangat rendah, sehingga saya harus menaiki kapal yang lebih kecil. Bu, saya ikut ya? Iya. Kami kembali berjalan kaki mencari keberadaan kerang tiram yang biasanya hidup di antara pohon bakau. Tiram adalah sejenis kerang-kerangan dengan cangkang pipih berkapur dan teksturnya keras seperti batu karang. Di tengah hutan bakau, tiram biasanya menempel pada batang pohon bakau yang terendam air laut. Ratnawati yang sudah 3 tahun mengais rejeki dengan mencari kerang tampak tangkas bekerja. Biasa dapat berapa Bu dari jual tiram? Dapat duit 50, kadang 30. Tapi emang sehari-harinya Ibu melakukan pekerjaan ngambil tiram ini Bu ke hutan bakau? Iya. Dalam seminggu ada berapa kali Bu? Ada 3 kali lah. 3 kali. Berarti total sebulan upah Ibu dari hasil penjualan tuh kira-kira ada berapa? Ada Kira-kira 90 lah. 90.000? Iya. Oh, karena ada yang laku, Ada yang enggak. Nah, dengan 90.000 sebulan emang cukup Bu? Enggak cukup lah, dicukup-cukupin. Suami Ibu kerjanya? Laut. Laut. Iya. Nah, jadi sebulan kalau di total penghasilan Ibu sama penghasilan suami? Enggak tahu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak. Kira-kira sebulan ada 300-an ada? Atau bisa lebih atau kurang? Ada lah, 300 ada. 300 ya? Itu Iya. pun udah sama penghasilan Ibu ini? Iya. Harus diakui, ini adalah pekerjaan yang berat terutama bagi kaum ibu. Tapi Ratnawati dan para ibu lain tak punya keahlian lain. Sehingga mencari kerang menjadi satu-satunya sumber rezeki mereka. Harapan adanya bantuan modal untuk membeli sampan sendiri agar mereka bisa mencari kerang setiap hari tak pernah pupus dalam batin mereka. Kerang yang telah terkumpul kemudian harus dilepaskan dari cangkangnya dengan cara direbus. Saat tiram masuk ke dalam air rebusan yang telah mendidih, cangkang yang awalnya menutup rapat perlahan membuka sendiri, sehingga proses pemisahan lebih mudah dilakukan. Kerang kemudian diangkat dan didinginkan di dalam air. Proses pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati. Bila tidak, tangan bisa terluka tergores cangkang atau pisau. Ya ampun, bisa dibayangkan ini sangat ironis sekali. Tadi saya susah-susah sama ibu nyari kerang,
terus juga harus ngelupasin juga, penuh dengan resiko karena bahaya terkena tangan, ditambah hasilnya cuman segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak. Sekaleng kecil daging kerang dihargai hanya Rp10.000. Sungguh tak sebanding dengan proses pencairan dan pengolahannya. Namun para ibu ini selalu mensyukuri rezeki yang mereka dapat. Misalnya banyak yang beli karena nggak dibuat. Bila tak habis terjual, daging kerang harus disimpan dalam lemari pendingin agar tidak busuk. Pulau-pulau kecil yang terletak di ujung perbatasan negeri memang kerap terlupakan. Padahal, pulau-pulau ini menjadi penting bila dikaitkan dengan pertahanan negara, termasuk Pulau Pusung di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh ini. Biasanya warga Desa Telaga 7 selalu bekerja sama untuk membuat timbunan pasir yang dimasukkan ke dalam karung karena ada beberapa tanggul yang biasanya di sini selalu bocor ataupun tumpah, sehingga kami harus menutupi kebocoran tersebut dengan menggunakan ini. Tanggul pemecah ombak ini dibangun pada tahun 2011. Renovasi pernah dilakukan pada tahun 2019. Namun kini kondisinya sudah banyak yang rusak diterjang ombak. Akibatnya, abrasi kian mengikis daratan. Bayangkan saja di tahun 2006 pulau ini tercatat memiliki luas 32 hektar. Tapi kini hanya tersisa 6 hektar saja. Artinya ada 24 hektar daratan yang hilang akibat abrasi. Pembangunan tanggul pun menjadi krusial yang harusnya diprioritaskan. Sayangnya, harapan hanyalah tinggal harapan semata. Kami atas nama masyarakat, masuk orang tua-tua kampung, kami mengharapkan kali ini kampung Telaga 7 dibuat. Kalau dibuat dengan batu, kami mengharapkan. Ya, yang pertama kepada pemerintahan Aceh, yang kedua pemerintah daripada di pusat. Siapa saja jadi presiden, kami mohon. Apalagi kami mohon kepada Menteri Desa. Sesekali Menteri Desa harus turun ke desa. Jangan duduk di sana ya dulu. Warga berupaya semampunya menahan laju abrasi dengan menanam bakau di sekitar pantai. Tapi kontur daratan berpasir putih tak cocok untuk mangrove. Sehingga banyak bakau yang tidak berkembang bahkan mati. Kalau terus diabaikan, suatu saat nanti Pulau Pusung hanyalah tinggal cerita bila daratannya lenyap di telan samudra.